Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Galatia 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Galatia 1 ayat 6 dan ayat 7 yang kita baca hari ini adalah sebuah catatan bagaimana kekristenan juga memiliki kerentanan terhadap apa yang dikatakan di sini berbalik dari Kristus. Surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus dalam penginjilannya yang perjalanan penginjilan yang kedua. Sesudah pada penginjilan yang pertama, perjalanannya yang pertama, ia mengunjungi daerah-daerah Galatia, provinsi Galatia. Galatia adalah salah satu provinsi pada zaman Kekaisaran Romawi. Dan Rasul Paulus berkunjung ke sana. Kemungkinan surat Galatia ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus. Dia membuka pelayanan yang ada di sana. Antioquia, Pisidia, Listra, Derbe, dan daerah-daerah yang ada di situ. Sesudah itu Rasul Paulus dalam perjalanan dia kembali ke Yerusalem. Dan ketika dia sedang melakukan perjalanan penginjilan yang kedua, dia sampai ke Antioquia. Dia mendengar sebuah kabar yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Galatia, yang pernah dilayani oleh Paulus dan bersama-sama dengan sahabatnya Barnabas. Dia mendengar adanya kasus, adanya masalah dalam jemaat, di mana beredarnya ada orang-orang yang datang dan mengajarkan tentang keselamatan yang berbeda dari Injil yang diberitakan oleh Paulus. Orang-orang ini memberitakan tentang keselamatan dengan menambahkan legalisme atau Taurat dalam syarat-syarat keselamatan. Dan kalau saudara-saudara membaca keseluruhan kitab Galatia, maka sampai kepada hukum sunat dan semuanya itu. Sehingga pemahaman Injil, keselamatan dari jemaat yang ada di Galatia itu mengalami perubahan, itu mengalami penyimpangan. Sehingga ketika Rasul Paulus yang berada di Korintus, Paulus merasa perlu untuk meluruskan masalah ini. Sehingga kemudian ia mengirimkan surat Galatia ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-6 di sana dikatakan, Rasul Paulus berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus yang telah memanggil kamu yang mengikuti suatu Injil lain." Ada hal-hal yang bisa membuat jemaat Tuhan itu berbalik dari imannya kepada Tuhan. Berbalik artinya membelakangi Tuhan.
Ada 4 hal yang bisa saya bagikan kepada saudara. Tetapi untuk jemaat Galatia ada satu yang terjadi, yaitu penyesatan. Matius pasal 18 ayat yang ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jemaat Tuhan, kita harus waspada dengan penyesatan yang terjadi. Akhir-akhir ini firman Tuhan juga berkata bahwa hari-hari terakhir penyesatan itu akan datang dan bertambah-tambah. Galatia, jemaat Galatia menghadapi penyesatan di kalangan mereka. Dan kemudian Paulus berkata, "Mengapa kamu lekas berbalik?" Dalam bagian ini menyiratkan bahwa Galatia kemudian meninggalkan Injil Kristus. Sehingga Rasul Paulus harus menegur dengan keras jemaat yang ada di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Galatia pasal yang ketiga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, penyesatan bisa saja terjadi di sekitar saudara dan saya. Ada orang-orang yang datang dan membawa ajaran-ajaran yang berbeda. Ada orang-orang yang berusaha untuk membuat hati dan pikiran saudara dan saya menyimpang dari kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Faktor yang pertama yang membuat orang bisa berbalik dari Tuhan adalah faktor penyesatan. Faktor yang kedua, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. 1 Korintus 13 ayat yang ke-9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian ini sebenarnya adalah sebuah kelemahan dalam kekristenan. Bahkan kelemahan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi saya percaya bahwa justru ketika kita mengenal kelemahan kita, kita akan semakin waspada. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Di dalam New King James Version dikatakan, "For we know in part." Karena kita hanya mengetahui dalam bagian saja. Sebagian saja. Artinya bahwa pengetahuan kita selama ini adalah pengetahuan yang parsial. Ini yang harus saudara dan saya perhatikan. Dari pengetahuan kita yang parsial, yang tidak utuh, adalah jalan masuk untuk sebuah kesesatan itu bekerja. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus mawas diri. Nanti kita akan lihat ke depan. Pengetahuan kita parsial. Sekarang terjadi perbedaan paham, perbedaan pendapat di mana-mana. Apakah dalam ruang terbuka, di media sosial, terjadi perdebatan teologi, perdebatan doktrin, perdebatan paham.
Saya percaya ketika saudara dan saya mengerti tentang kekurangan kita ini, bahwa pengetahuan kita ini parsial, maka seharusnya saudara dan saya tidak bisa melihat orang lain itu salah dibanding kita, atau kita lebih benar dari orang lain. Hati-hati melihat bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Pengetahuan kita lebih benar, doktrin kita lebih benar. Karena firman Tuhan katakan bahwa pengetahuan kita masih parsial. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan, para pendeta juga terpancing dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Perdebatan terjadi di mana-mana, siapa yang benar dan siapa yang salah. Membuat para jemaat menjadi bingung dengan perdebatan-perdebatan teologis dan doktrinal, yang kadang-kadang bahkan perdebatan itu menyebabkan kelemahan pada iman jemaat. Tetapi seharusnya saudara dan saya kita tunduk lebih merendah lagi, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara, biarkan Tuhan yang terus membukakan rahasianya bagi saudara dan saya. Tapi itu bukan untuk mengangkat kita lebih dari orang lain, tetapi untuk kita saling membangun. Hindari perdebatan yang tidak perlu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, adanya penyesatan. Yang kedua, pengetahuan kita parsial. For we know in part, and we prophesy in part. Kenabian kita juga sepenggal. Hanya dalam penggalan-penggalan saja. Pengetahuan kita hanyalah pengetahuan parsial. Hanyalah pengetahuan sebagian-sebagian. Artinya tidak ada satupun yang sempurna. Siapapun itu, pengetahuannya tentang Tuhan adalah pengetahuan yang parsial. Pengetahuan yang tidak lengkap. Nanti lengkapnya pengetahuan saudara dan saya ketika kita berjumpa dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Firman Tuhan katakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ini yang kedua, pengetahuan dan kenabian kita parsial, hanya sebagian, tidak lengkap. Waspadalah dengan ini. Ini yang akan membuat, faktor yang bisa membuat orang berbalik dari Tuhan ketika ia berhadapan dengan faktor yang pertama tadi, penyesatan. Pengetahuan yang parsial bisa dibawa kepada kesesatan. Yang ketiga, hal-hal yang bisa membuat orang berbalik dari Injil. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan sendiri. Yang ketiga,
Ketika orang merasa jenuh, orang merasa bosan dengan berita kebenaran, orang merasa bosan ke gereja, orang merasa bosan bicara tentang Tuhan, bicara tentang kebenaran, orang merasa jenuh dengan berita tentang salib. Zaman sekarang orang mengejar berita kesuksesan, orang mengejar berita keberkatan, orang mengejar berita tentang hal-hal yang wah dan bisa membawa orang untuk menjadi the big man. Sehingga berita tentang salib menjadi tidak laku. Berita tentang penyangkalan diri menjadi tidak laku. Hal ini bisa membuat orang berbalik dari Injil. Saya percaya saudara dan saya sering membaca kisah tentang Yudas Iskariot. Apa sebetulnya yang membuat ia menjual Yesus, ia mengkhianati Yesus? Markus pasal 14 ayat yang ke-10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ada pemahaman bahwa Yudas mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Tetapi kalau saudara dan saya melihat konteks Markus ini, saudara mundur ke ayat-ayat sebelumnya. Ada cerita tentang Yesus diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dikatakan di sini ayat yang keempat, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Dalam bagian yang lain dalam Alkitab dijelaskan bahwa Yudaslah yang mengeluarkan pernyataan ini. Saya melihat bahwa Markus pasal yang ke-14 adalah titik kulminasi dari kejengkelan dan kekesalan Yudas Iskariot. Siapa Yudas Iskariot? Dalam beberapa penafsiran mengatakan bahwa Yudas Iskariot adalah seorang yang patriotik, nasionalismenya tinggi. Beberapa kali Yesus berbicara tentang bagaimana ia harus disalibkan. Anak manusia harus menghadapi salib, harus menghadapi kematian. Dan itu sangat-sangat tidak bisa diterima oleh Yudas Iskariot. Bagi Yudas Iskariot, ia merasa percuma untuk mengikuti seorang pemimpin yang pada ujung-ujungnya akan mati juga. Tidak ada harapan. Padahal Yudas Iskariot merasa memiliki harapan ketika bertemu dengan Yesus. Ia melihat bahwa Yesus adalah seorang tokoh karismatik pada waktu itu, yang bisa mengangkat semangat, yang bisa membangun kekuatan untuk bisa melawan
kekaisaran Romawi, mengangkat orang-orang Yahudi, mengangkat kerajaan Israel untuk kembali pulih. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Sehingga ia menjadi kecewa, ia menjadi kesal, ia menjadi bosan. Sampai kepada Markus pasal yang ke-14. Ada ajaran-ajaran Tuhan yang sudah tidak bisa diterima lagi oleh Yudas Iskariot. Dan akhirnya ia bersepakat dengan imam-imam untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Orang ada pada waktunya nanti. Ada satu titik tertentu di mana saudara dan saya juga akan menghadapi pada satu titik tertentu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan saudara dan saya diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Apakah lanjut perjalanan kita ini atau kembali kepada kehidupan yang lama. Saudara-saudara yang sedang mendengarkan kebenaran firman Allah saat ini, saya tidak tahu bagaimana kondisi rohani saudara. Tapi ada orang-orang yang mulai patah semangat, hilang semangat dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Ada gugatan-gugatan apalagi zaman sekarang, hari-hari ini. Mana kuasa Kristus di tengah-tengah pandemi? Mana kuasa Tuhan? Mana gereja yang biasa mengobarkan tentang kesembuhan ilahi, mujizat dan kuasa Allah? Kemana? Kita bisa saja diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang seperti ini. Ada saat-saat tertentu yang krusial, yang bisa membuat orang Kristen berbalik dan meninggalkan Injil. Yang keempat, Yakobus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yang keempat, faktor keempat yang membuat orang bisa berbalik dari Injil adalah cobaan atau godaan yang datang dari diri sendiri. Apakah itu keinginan? Apakah itu 1 Yohanes 2 ayat 16? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Yesus pernah berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada Mamon. Ada banyak orang terseret dengan hal-hal seperti ini. Orang bisa berbalik dari Injil karena uang, karena jabatan, kekuasaan, dan ada banyak macam alasan yang bisa membuat orang berbalik dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ada banyak hal, ada banyak faktor sebetulnya yang bisa membuat
orang-orang percaya itu bisa meninggalkan percayanya kepada Tuhan. Tetapi saya hanya membagi 4 ini saja. Adanya penyesatan. Yang kedua, kita punya kekurangan memang. Pengetahuan kita parsial. Yang ketiga, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ada satu titik tertentu, ada rasa kebosanan, ada rasa kekesalan, ada rasa kejenuhan atau kecewa dan sebagainya. Ada permainan hati, ada faktor psikologi yang bergerak dalam hidup kita. Dan yang keempat, adanya godaan, ada cobaan yang datang justru dari diri sendiri. Ada keinginan untuk maju, tetapi dengan proses-proses yang tidak benar. Korupsi, nepotisme, kolusi adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya menghadapi hal-hal ini? Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yang pertama, bermegah dalam salib Kristus. Ingat, sadar bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan di sana. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan kita adalah milik Tuhan. Permuliakanlah Dia dengan tubuh kita. Ini harus menjadi sebuah kesadaran yang ada dalam hidup saudara dan saya. Bahwa kehidupan kita bukan milik kita lagi, tetapi adalah milik Tuhan, yang harus dipersembahkan kembali kepadanya sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hak dari kita lagi. Yang kedua, ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Orang-orang Galatia adalah orang-orang dari latar belakang suku Keltik, yaitu suku yang memang menguasai daerah Galatia pada waktu itu. Kata Galatia itu sendiri berasal dari kata Gaul, yaitu nama dari salah satu subsuku dari suku Keltik. Salah satu subsukunya adalah suku Gaul namanya. Mereka bukan orang Yahudi. Sehingga kemudian ajaran yang masuk adalah untuk menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Mereka juga harus melakukan sunat atau harus menjalani sunat. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi yang ada artinya ialah menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Artinya bahwa hidup dalam kebenaran, bertumbuh terus dalam kebenaran, terus menggali kebenaran firman Allah, terus membekali diri dengan kebenaran firman Allah, terus
hubungan pribadi dengan Tuhan, menjadi ciptaan yang baru. Hidup dalam kebenaran firman Allah. Biasakan hidup dalam kebenaran firman Allah. Yang ketiga, ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Mereka yang memberi diri dipimpin oleh patokan ini. Patokan yang dicanangkan, patokan yang ditancapkan. Kembali kepada ayat-ayat sebelumnya. Menjadi ciptaan yang baru, bermegah di dalam Kristus. Orang yang dipimpin oleh patokan ini, turunlah damai sejahtera. Artinya bahwa damai sejahtera itu bisa dijadikan sebagai sebuah indikator rohani dalam hidup saudara dan saya. Indikator rohani dalam hidup kita. Ibarat sebuah kendaraan, mobil yang memiliki lampu indikator. Ketika temperatur tinggi, mesin dalam keadaan berbahaya, maka lampu indikatornya akan menyala. Begitupun juga dengan kerohanian saudara dan saya. Ketika ada sebuah kesalahan, ketika saudara dan saya keluar dari patokan ini, maka tidak ada damai sejahtera Allah yang akan turun. Itu artinya saudara dan saya setiap waktu kita harus, saudara dan saya harus terus cek apakah ada damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya atau tidak. Atau mungkin ada kesalahan, ada kekeliruan, atau kita sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, semua orang yang memberi diri dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Saya percaya ketika saudara dan saya melakukan ini, ingat selalu bahwa kita adalah milik Tuhan. Hidup dalam kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran, dan terus merasa ada damai sejahtera dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin saudara dan saya. Allah akan mengizinkan kita untuk menikmati damai sejahtera, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, di tengah-tengah beban, tantangan yang saudara dan saya hadapi, saya percaya pertolongan Allah tepat pada waktunya. Sukses artinya kita bertahan di dalam iman oleh karena kasih karunia-Nya. Tetaplah kuat, tetaplah bertumbuh di dalam iman, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Allah. Terus bersandar kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus bersama-sama dengan saudara dan saya. Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Biarkan damai sejahtera Tuhan itu terus berlaku atas saudara dan saya. Hidup dalam kasih karunia Allah yang besar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom.